Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Arianti dengan NIM 24044501011. Saya dari kelas PKA dengan prodi bimbingan dan konseling. Di video kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang menghambat motivasi belajar saya. Yang kedua, strategi apa saja sih yang saya gunakan untuk meningkatkan kembali motivasi belajar. Yang ketiga, kaitan pengalaman saya dengan teori motivasi. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor yang menghambat motivasi belajar. Selama saya kuliah, saya seringkali merasa kehilangan motivasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri saya sendiri, seperti rasa malas yang bawaannya ingin rebahan sambil scroll media sosial, overthinking yang berlebihan karena rasa takut akan gagal dan membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga seringkali membuat saya kehilangan motivasi, seperti terdistraksi dengan handphone yang membuat saya kurang fokus dalam memahami materi. Yang kedua, yaitu strategi apa saja sih yang saya gunakan untuk meningkatkan kembali motivasi belajar saya. Nah, yang pertama yaitu saya memulai dengan journaling atau membuat jadwal belajar yang lebih teratur. Nah, dengan adanya jadwal belajar ini, saya akan merasa lebih terarah dan tidak mudah terdistraksi dengan kegiatan yang lainnya. Yang kedua, saya menerapkan teknik Pomodoro, yaitu saya belajar selama 25 menit, terus saya akan istirahat selama 5 menit. Nah, dengan cara ini akan efektif untuk menghindari rasa bosan dan akan tetap fokus lebih lama. Selain itu, saya juga mencoba mengubah cara belajar dan suasana belajar saya. Daripada hanya membaca buku, saya akan mencari video yang menarik yang membahas materi yang sama. Terkadang saya juga mengganti suasana belajar yang tadinya hanya belajar di kamar, akan mencoba belajar di tempat lain seperti perpustakaan, taman, kafe, ataupun belajar bersama dengan teman, sehingga bisa saling bertukar pikiran dan memberikan motivasi satu sama lain. Strategi yang terakhir yaitu saya sering melakukan self-reward ataupun memberikan hadiah kepada diri saya sendiri setelah menyelesaikan tugas. Misalnya, jika saya berhasil menyelesaikan sebuah ujian ataupun tugas yang lumayan susah, saya akan menonton sebuah drama ataupun membeli sebuah barang dan jajanan. Pembahasan selanjutnya yaitu kaitan pengalaman saya dengan teori motivasi. Ternyata pengalaman saya dalam menghadapi tantangan belajar bisa dikaitkan dengan beberapa teori motivasi. Misalnya, teori dari goal setting mengatakan, jika kita menetapkan tujuan dengan jelas, kita bakal lebih termotivasi. Dengan kita menetapkan tujuan yang jelas, kita akan merasa lebih terarah dan tidak gampang terdistraksi. Lalu ada teori reinforcement yang menjelaskan bahwa motivasi bisa ditingkatkan melalui reward ataupun punishment. Nah, dengan kita memberikan reward kepada diri kita sendiri, kita akan merasa lebih semangat untuk belajar.